Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah mempertemukan kita di aktivitas yang penuh dengan kebaikan, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan pula bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, cicit kita. Dan saya melanjutkan ngaji kita kemarin tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Mumpung kita masih di bulan Sya'ban sebagai bulan yang dalam ngaji kita kemarin saya jelaskan banyak sekali hal istimewa di bulan Sya'ban yang justru sering dilupakan orang, karena kata Nabi, inilah bulan yang sering dilupakan orang. Karena orang biasa larut dalam bulan Rajab yang bulan suci, penuh dengan hal luar biasa, juga menantikan bagaimana nanti bertemu dengan Ramadan. Karena itu Nabi menghidupkan bulan Sya'ban dengan beberapa aktivitas seperti yang kemarin kita sampaikan, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Termasuk juga karena bulan Sya'ban bulan salawat, turunnya ayat salawat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab itu di bulan Sya'ban juga memperbanyak baca salawat. Ini sudah lewat di Al-Kausar di kita. Ada juga yang disebut dengan Lailatun Nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Kalau di banyak tempat, di tempat saya juga di Purwakarta, itu tanpa diberitahu Pak, tidak lewat informasi melalui pengeras suara, tidak disampaikan. Tiba-tiba jelang maghrib berdatangan banyak orang, puluhan ibu-ibu terutama. Puluhan ibu-ibu, beberapa juga bapak-bapak di sana, karena mereka terbiasa bertahun-tahun, berpuluh tahun, setiap malam Nisfu Sya'ban mereka menggelar aktivitas sholat, kemudian baca Yasin dan berdoa. Jadi datang, saya lupa ngumumkan karena lupa dengan malam Nisfu Sya'ban, tidak ngumumkan, tidak itu ini. Sudah datang, ya sudah kita gelar Nisfu Sya'ban. Ini adalah bagian dari upaya kita memahami apakah malam Nisfu Sya'ban itu ada dalilnya. Bukan cuma sekedar dalil, tapi dalil yang dianggap sahih dan kemudian juga kuat. Ini dalil yang dimuat sebagai rujukan tentang malam Nisfu Sya'ban selain beberapa dalil yang lain. Ini yang dianggap dirujuk oleh semua sehingga dianggap kuat. Jadi diriwayatkan dalam hadis Al-Baihaqi dari Abu Tha'labah Al-Khushani, di mana beliau menyampaikan, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minina wa yukli lil kafirina wa yada'u ahlul hikdi bihikdihim hatta yada'u. Jika ada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, kemarin kalau dalam hitungan kalender Hijriah hari Kamis kemarin, maka Allah memperhatikan makhluknya dengan penuh rahmat. Allah mengampuni orang-orang yang beriman, menangguhkan orang kafir dari melakukan keburukan, dan meninggalkan orang yang dengki dengan sifat dengkinya hingga mereka meninggalkannya. Saya sebetulnya mau ngutip kurang lebih 11 hadis
tentang malam nisfu Sya'ban. Ada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, tidak saya kutip di sini, sampaikan saja, tentang salat kemudian membaca surat Yasin sampai 100 kali dan lain sebagainya tentang malam nisfu Sya'ban. Hanya hadis itu termasuk hadis yang dikategorikan oleh semua referensi yang saya baca hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah, sehingga tidak boleh dijadikan rujukan ketika melakukan aktivitas ibadah. Kalau cuma untuk silaturahim dan lain sebagainya mungkin tidak dipermasalahkan, tidak ibadah. Ternyata hadis itu yang saya sebutkan tadi, yang dari Ali bin Abi Thalib, disebutkan dengan dhaifun jiddan, bahkan sebagian menyebutkan hadis itu termasuk hadis yang batilun wa maudu'un, hadis yang batil dan hadis yang palsu. Justru hadis itulah yang menjadi rujukan sebagian sahabat kita ketika melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban, membaca Yasin dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang dianggap istimewa karena beberapa hadis sahih yang menjelaskan istimewanya malam itu. Salah satunya adalah ini. Jadi Allah menghapuskan dosa orang-orang yang beriman. Allah juga menghilangkan keinginan melakukan keburukan dari orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Allah juga meninggalkan orang-orang yang dengki dengan sifat dengkinya hingga mereka meninggalkan dengki. Ini tentang malam nisfu Sya'ban. Kemudian ini yang paling banyak dirujuk tentang paling istimewanya aktivitas di bulan Sya'ban. Ada puasa yang disebut dengan puasa Sya'ban, Saumus Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Kalau seluruh itu kan kita maknainya dari hari pertama sampai hari terakhir. Nanti para ulama fikih memberikan penjelasan saking seringnya, saking banyaknya, sehingga dalam ungkapan bahasa Arab diperbolehkan orang menyebutkannya dengan kullah, seluruhnya. Walaupun maknanya tidak semuanya. Tapi khusus ketika menjelaskan Sya'ban, para ulama fikih menyebutkan makna kulluh yang digunakan oleh Aisyah di sana untuk menyebutkan hampir satu bulan itu digunakan oleh Nabi SAW untuk puasa. Ini hadis-hadis sahih Pak yang saya ini kan ada nomornya dan sebagainya. Dalam hadis yang lain, istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi SAW innahu lam yakun yasumu minas sanati syahran taman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW dalam setahun tidak berpuasa sebulan penuh. Minas sanati syahron taman, sebulan penuh. Taman itu kan sempurna, penuh. Selain pada bulan Sya'ban, lalu dilanjutkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi beliau SAW biasa menumpukan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban, sehingga yang kemudian didapatkan oleh orang di sekitarnya, oleh istrinya terutama, istri-istri beliau melihat beliau tuh puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Saya membaca beberapa kitab fikih tentang puasa Nabi, mungkin lebih dari 20 hari, mungkin lebih dari 25 hari, mungkin hanya kurang 2 hari dalam sebulan di bulan Sya'ban itu. Tidak puasanya, seluruhnya puasa.
Bahkan beliau menunda puasa sunnah yang lain untuk dilaksanakan di bulan Sya'ban dan lain sebagainya. Istri-istrinya termasuk Aisyah juga memberikan kesaksian bahwa istri-istri Nabi bahkan membiasakan melakukan qada dari puasa wajib yang ditinggalkan di bulan Sya'ban. Sehingga numpuk, dan bulan Sya'ban itu kan secara fikih menjadi patokan bapak-bapak. Kalau kita meninggalkan puasa Ramadan karena udzur syar'i, karena alasan yang sesuai syariat, maka batas akhir kita melaksanakan qada, membayar puasa Ramadan yang kita tinggalkan dalam 1 tahun itu, batas akhirnya di bulan Sya'ban. Tidak boleh lewat bulan Sya'ban. Kalau ternyata lewat, bukan karena sengaja, tapi mungkin karena lupa atau karena aktivitas yang tidak bisa tidak, sehingga meninggalkan puasa, secara fikih kan sanksinya menjadi double. Puasa sekaligus juga membayar fidyah. Nah, disebut double itu ketika melewati bulan Sya'ban. Jadi itu sebabnya bulan Sya'ban menjadi bulan di mana Nabi melakukan puasa bulan Sya'ban lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Penjelasannya ketika ditanyakan kenapa banyak puasa di bulan Sya'ban. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Di antara rahasia kenapa Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban, karena puasa Sya'ban diibaratkan seperti ibadah rawatib. Ibadah rawatib itu ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Dan sunnahnya kan sunnah muakkadah. Seperti salat rawatib, salat yang memiliki keutamaan karena mengiringi salat wajib, sebelum atau sesudahnya, begitulah keistimewaan, keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Karena puasa di bulan Sya'ban sangat dekat dengan puasa Ramadan, maka puasa tersebut memiliki keutamaan seperti kedudukan sholat sunnah rawatib. Dan puasa ini bisa menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan. Itu penjelasan Ibnu Rajab. Kenapa Nabi, para sahabat, istri-istri Nabi dan lain sebagainya melakukan puasa lebih banyak di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain. Padahal Sya'ban bukan bulan suci. Berbeda dengan bulan Rajab, berbeda dengan bulan Muharram. Tapi Nabi melakukan puasa sunnah lebih banyak. Saya ditanya ibu-ibu misalkan, lebih banyak tuh apakah melakukan puasa yang juga tidak selalu dilakukan di bulan yang lain? Kalau di bulan-bulan biasa itu kan Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid gitu, 3 hari tiap bulan. Dari rujukan yang saya baca, ya Nabi melakukan puasa lebih banyak ketimbang di bulan yang lain. Karena kalau Ayyamul Bid, puasa 3 hari pertengahan bulan, pasti beliau lakukan di bulan apapun. Kalau Senin Kemis juga pasti beliau lakukan di bulan apapun. Nah, beliau menambahkan puasa sunnah. Saya memang tidak membaca atau belum menemukan keterangan apakah Nabi Muhammad SAW melakukan puasa Daud di bulan Sya'ban, wallahu alam. Tapi yang keterangannya lebih banyak dibandingkan puasa beliau di bulan yang lain. Hampir hitungannya 1 bulan dibanding bulan-bulan yang lain. Kenapa banyak puasa ini menjadi hal yang penting disampaikan supaya kemudian bisa dijadikan rujukan, patokan oleh kita, karena ini sebetulnya akhir dari ngaji kita, dari penjelasan kemarin. Ada harapan besar yang dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti aktivitas yang dicontohkan oleh Nabi SAW, terutama urusannya tadi dengan melaksanakan aktivitas sunnah seperti puasa di bulan Sya'ban. Kita orang-orang beriman sangat berharap bisa termasuk orang yang mendapatkan keutamaan
yang disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis ini populer dengan juga sering dimaknai dengan makna yang keliru, di mana Nabi SAW menyebutkan wa ma yazalu abdi, ini hadis qudsi, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu, ini salah nulisnya, yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idzannahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan aktivitas-aktivitas sunnah sehingga aku mencintainya. Saya potong di situ. Dengan kata lain, Bapak-bapak yang Allah muliakan, salat atau ibadah fardu yang kita lakukan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, yang fardu-fardu yang kita lakukan, dalam istilah fikih itu adalah upaya kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pada kita. Tapi kalau ibadah sunnah disebutkan dalam banyak hadis, terutama dalam hadis ini adalah cara kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunnah. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi mata yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang ia gunakan untuk memegang, menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia memohon sesuatu kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti aku akan memberikan keinginannya. Dan jika dia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini sekali lagi menjadi hadis yang terutama dalam terminologi tasawuf dianggap sebagai puncak dari kedekatan seorang hamba dengan amal salehnya, dengan ibadah sunnahnya. Karena kalau ibadah sunnahnya luar biasa, artinya dia sudah melakukan yang fardu dengan benar. Jadi puncak pencapaian di mana Allah, ini istilah yang saya bolak-balik ingin menyampaikan. Boleh jadi disalahpahami oleh sebagian orang karena penting disampaikan. Puncak dari ibadah kepada Allah itu membuat kemudian apa yang kita kenal dengan istilah ittihad, kebersatuan antara Tuhan dengan dirinya. Kalau bahasa Jawanya itu manunggaling kawula lan Gusti. Dan ini sangat sering menimbulkan pemahaman yang salah, karena kemudian hadisnya kan demikian eksplisit, aku menjadi matanya yang dia gunakan melihat, aku jadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam, aku jadi kaki yang gunakan untuk berjalan. Karena itu bahasa Arabnya menyebutkan dengan ittihad, kebersatuan antara Allah dengan hambanya. Beberapa ulama tasawuf terutama pernah mengalami hal yang demikian buruk. Dari menyampaikan pernyataan seperti ini secara terbuka dengan bahasa yang mereka sampaikan tanpa, mungkin seperti saya jelaskan ini, tanpa penjelasan. Yang paling terkenal itu adalah Al-Hallaj, yang dengan lantang menyebutkan kepada semua orang yang mendengarkannya bahwa aku adalah al-haq, anal haq, akulah kebenaran. Karena
akulah Tuhan. Ini kan tanpa dipahami konteksnya sangat bisa menimbulkan kekeliruan dipahaminya. Kalau di Indonesia, Bapak pernah membaca atau pernah mendengar Syekh Siti Jenar. Dihukumnya itu oleh sahabat-sahabatnya, para sunan yang 9 itu. Beliau dihukum, dianggap kemudian harus dihukum karena membuat gaduh dan lain sebagainya. Syekh Siti Jenar juga menyatakan hal yang sama. Sehingga terkenal istilah manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling Tuhan, kebersatuan antara Tuhan dengan hambanya. Tadi malam ya setelah Isya itu saya didatangi kawan, memang sudah janjian. Beliau alumni Riyadh, Jami'ah Ibnu Su'ud dan Jami'atul Imam. Beliau alumni Riyadh dan sekarang sedang menyelesaikan S2-nya secara online, Pak, di Mesir kalau nggak salah, secara online di Mesir, dan mengikuti S2 secara offline di Unisula, Universitas Sultan Agung di Semarang dan sebagainya. Salah satu yang menarik itu karena beliau menyebutkan kepada saya tentang bagaimana pernyataan sebagian kita yang ngaji, terutama ngaji di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sering ketemu dengan istilah begini: Allah itu ada di mana-mana. Dengan bahasa yang biasa saja itu, Allah itu ada di mana-mana. Sementara kata kawan saya, perdebatan panjang yang sampai hari ini belum selesai di kalangan para ulama di manhaj salafi, tidak boleh itu menyebutkan Allah ada di mana-mana, karena Al-Quran dengan tegas menyebutkan Allah itu istawa alal ars. Dan kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana perbedaan sudut pandang itu bisa membuat mereka yang dua kelompok ulama ini bisa kemudian yang satu mengkafirkan yang lain karena menyebutkan Allah itu ada di mana-mana, sementara yang satu menyebutkan bahwa Allah itu istawa alal ars, tidak di mana-mana, karena justru jadi merendahkan dan sebagainya. Kalau di kalangan para ulama saja itu perdebatannya bisa demikian luar biasa, apalagi di kalangan awam. Karena itu saya membahas ini dalam konteksnya tentang harapan. Saya dan kita semua tentu punya harapan besar bisa demikian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat aktivitas ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah sunnah. Nah, puncak dari kedekatan itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang disampaikan ini adalah Allah kemudian memberikan petunjuk kepada seluruh anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, yang dengan itu kita kemudian menggunakannya untuk beraktivitas sehari-hari yang makin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terjemahan hadis ini biasanya kalau Bapak lihat terjemahannya, ini kan terjemahan saya saja secara letterlek. Terjemahannya biasanya kemudian digunakan misalkan ketika menyebutkan di sini kan faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk kepada pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Aku akan memberi petunjuk kepada penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Aku akan memberi petunjuk kepada tangannya yang dengan itu tangannya digunakan untuk memegang. Aku akan beri petunjuk kepada kakinya yang dengan itu kakinya digunakan untuk melangkah. Untuk aman. Ya, yang aman itu begitu. Tapi karena saya tahu lah bahwa apa terjemahannya kurang lebih kalau menggunakan terjemahan bebas ya seperti ini, kuntu, aku yang menjadi. Tapi diterjemahkan dengan bagus oleh para penerjemah itu biasanya ditambahkan dengan aku akan memberi petunjuk pada tangannya, kakinya.
supaya meminimalisir kemungkinan mispersepsi yang bisa berbahaya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ini sekali lagi akhir dari ngaji kita, supaya bulan Sya'ban ini yang tersisa kurang lebih sekitar 2 minggu kurang sedikit ini bisa kita manfaatkan terutama untuk 4 hal dari yang saya sampaikan kemarin dengan sekarang. Yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran. Karena disebut juga bulan Sya'ban ini bulan Syahrul Qurra. Kalau Ramadan kan Syahrul Quran, ini Syahrul Qurra. Qurra itu bentuk jama dari qari. Inilah bulan para pembaca Al-Quran. Jadi lebih banyak baca Quran supaya nanti di bulan Ramadan, di puncak dari bulan yang paling istimewa, kita tidak pernah meninggalkan baca Quran sehari pun. Kalau di bulan Sya'bannya diperbanyak baca Quran. Yang kedua, di bulan Sya'ban terutama perbanyak membaca sholawat Nabi. Kemarin di minggu lalu saya jelaskan. Bahkan kita kan bahas Sya'ban salah satunya juga dengan tadabur Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, para malaikatnya yusalluna. Fiilnya fiil mudhari. Masih terus bersalawat kepada Nabi sampai dengan nanti kiamat. Masih terus bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan salam terbaik lakukan. Karena itu yang kedua, perbanyak membaca salawat di bulan Sya'ban. Yang ketiga, perbanyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa sunnah. Godaannya lumayan banyak, Pak. Banyak puasa itu. Saya jadi ketemu dengan banyak acara seperti kamari jual makan-makan berpuasa. Mau dibatalkan lebar. Jadi batalkan gak enak, banyak orang pada makan-makan. Jadi luar biasa ini bulan Sya'ban ini banyak sekali acara makan-makan, tidak tahu kenapa dan sebagainya di banyak tempat. Jadi ini apalagi kita punya tradisi bagus di bulan Sya'ban ini, munggah bisa 3 kali itu dalam bulan Sya'ban ini, kayak munggah di kompleks misalkan di perumahan, kayak munggah dengan komunitas, munggah. Jadi artinya memang luar biasa ya puasa di bulan Sya'ban. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, di bulan Sya'ban ini perbanyak untuk bersedekah. Bukan jumlahnya, tapi banyak. Sering. Bukan jumlah sedekahnya, tapi seringnya. Kalau biasanya 1 minggu sekali, hari Jumat saja, ya perbanyak. Mungkin jadi seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Atau mungkin jadi setiap hari lah bersedekah dan sebagainya. Kalau susah ketemu kasarnya sedekah ke masjid sajalah lebih mudah. Tiap ke masjid sedekah sajalah dan lain sebagainya supaya lebih banyak. Dari 4 aktivitas itu bahwa apa yang Allah muliakan, harapannya sengaja nih ada di sini. Bertambahnya ilmu kita, bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, seharusnya semakin memotivasi kita untuk lebih dekat pada Allah, bertambah dekat. Dan bertambah dekat pada Allah itu tentu dengan beraktivitas lebih baik. Saya mention yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM, besok misalkan, besok hari ini ya, kita ketemu dengan anak-anak santri. Bahkan yang saya rada penasaran ada Muslim Campa, kata Pak Ketua DKM, ada santri yang berasal dari Muslim Campa. Campa tuh Vietnam asli, Pak. Dan kalau Bapak browsing di Google sekarang, bahkan di YouTube tentang Muslim Campa, itu mayoritas umat Islam, mayoritas ulama di dunia menyebutkan itulah orang-orang Islam yang tidak selesai ngaji, sehingga harus dakwah. Cek aja nanti di YouTube, di Google. Mereka dengan bangga menyebut dirinya sebagai Muslim, tapi praktek keislaman mereka jauh berbeda dengan kita.
Mereka tidak puasa seperti kita. Mereka juga tidak sholat 5 waktu seperti kita. Mereka juga, saya lupa kalau dihitan atau tidak. Tapi di Vietnam kalau disebutkan Muslim, asli Vietnam, Muslim Champa. Dulu Champa tuh Siam ya disebutnya tuh, kalau nggak salah. Hah? Oh enggak, ini maksudnya suku bangsa sebutnya Siam kalau nggak salah. Orang-orang Muslim dari dulu. Dakwah nggak selesai karena keburu perang, Pak. Perangnya panjang yang meluluhlantahkan Vietnam dan sebagainya dengan komunis dan sebagainya. Sehingga sebagian dai-nya ikut berperang, kemudian wafat, meninggal, atau sebagian lagi kemudian meninggalkan negeri itu. Tersisalah kemudian orang-orang awam yang kemudian sudah kadung diajarkan dakwah yang belum tuntas, mungkin setengahnya juga belum. Nah, kenapa? Ya betul. Nanti kalau ini tolong tanyakan itu bagaimana. Jadi saya bersyukur nih ada suku Champa itu, orang-orang Muslim Champa Vietnam itu bahkan diberikan beasiswa masuk di semua perguruan tinggi di Timur Tengah, Pak. Kalau dia berasal dari Vietnam, suku Champa, dia masuk tanpa tes, diberikan beasiswa. Saking dianggap pentingnya untuk dakwah di sana. Dan sekarang dalam 10 tahun terakhir dakwah Islam di Vietnam kembali semarak dan sebagainya. Tapi komunitas Champa sudah kadung dianggap Islam yang unik sehingga dipelihara seperti itu oleh pemerintah. Samalah seperti pemerintah di kita misalkan memelihara komunitas Papua yang tidak berbaju, komunitas-komunitas adat sebagainya karena dianggap unik dan lain sebagainya. Itu barangkali yang menarik nanti untuk dapat informasi dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan, kalau ada yang mau menyampaikan, tapi sudah mau selesai ya ngaji kita. Itu sajalah mau sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya di bulan Sya'ban. Kalau memungkinkan perbanyak tadi melakukan 4 hal yang dianjurkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan berkah di bulan Sya'ban. Karena doanya kan begitu. Dan insya Allah bertemu dengan Ramadan. Sehat sadayana bapak-bapak di Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.